Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penyusunan LKJP sering dianggap rumit, namun sebenarnya bisa dilakukan dengan sistematis jika kita memahami alurnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dengan tema optimalisasi proses penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Di video ini kita akan pelajari proses penyusunan LKJP mulai dari pengumpulan data capaian, analisis faktor pendukung, dan penghambat. Pastikan Anda menyimak setiap tahapannya. Rencana aksi perubahan harus sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Dalam melaksanakan tugasnya, kita berpedoman kepada visi dan misi Kabupaten Cirebon yang dijabarkan pada 5 misi seperti kita lihat pada slide berikut. Yang pertama, bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, maju, menciptakan masyarakat maju, modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Sebelum ke pembahasan, mari kita simak slide berikut. Orientasi P3K diselenggarakan sebagai sarana penguatan kompetensi dasar ASN melalui internalisasi nilai berakhlak, pemahaman kedudukan dan peran ASN, serta penguatan integritas dan pelayanan publik. Kegiatan ini juga bertujuan mempercepat proses adaptasi P3K terhadap lingkungan kerja dan budaya organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek fundamental dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, dibuatlah laporan kinerja instansi pemerintah yang memuat informasi kinerja sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Cirebon. Melalui rencana aksi ini, diharapkan juga bertujuan untuk memperkuat peran P3K penata layanan operasional di bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dalam mendorong inovasi guna menyelesaikan permasalahan dalam proses penyusunan dan pelaporan LKJP. Maksud dan tujuan: mengoptimalkan implementasi kebijakan dalam penyusunan LKJP agar lebih terstruktur, berbasis data, dan sesuai pedoman umum Kemendagri. Tujuan: 1. Meningkatkan keterpaduan dan konsisten kebijakan. 2. Mewujudkan pelaporan yang berbasis data, akurat, dan valid. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan laporan, sehingga diharapkan dengan ini menghasilkan nilai sakit yang meningkat dan data LKJP yang akurat. LKJP merupakan laporan resmi tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah atas pencapaian target strategis yang telah ditetapkan. Dokumentasi ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun dalam prakteknya, penyusunan dan implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pada isu permasalahan yang terkait pada proses penyusunan LKJP meliputi 4 isu permasalahan. Yang pertama, kurangnya pemahaman data.
Yang kedua, penyelarasan indikator kinerja. Yang ketiga, data dukung tidak lengkap. Yang keempat, lemahnya koordinasi antar unit kerja. Adapun dampak dari isu permasalahan tersebut adalah yang pertama, kualitas laporan menurun. Ini dapat dijelaskan melalui penurunan nilai evaluasi Sakib atau sulit naiknya kelas, misalnya tertahan di predikat B dan terhambat menuju BB atau A. Sementara dampak yang kedua, pengambilan kebijakan tidak tepat. Ini dapat dijelaskan melalui keputusan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran tidak tepat sasaran. Solusi permasalahan. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM berkelanjutan yang terdiri atas 1. Menyelenggarakan BIMTEK, penyusunan LKJP berbasis praktikum secara berkala. 2. Membentuk asistensi khusus klinik Sakib di bawah koordinasi inspektorat dan bagian organisasi. 3. Menyediakan buku saku atau panduan praktis mengisi indikator kinerja. Yang kedua, integrasi sistem informasi satu data kinerja. 1. Menghubungkan sistem e-Sakib, e-kinerja, dan aplikasi keuangan secara real time. Kedua, validasi data otomatis untuk mencegah penginputan data yang tidak sinkron. 3. Memaksimalkan pemanfaatan dashboard pemantauan oleh kepala daerah untuk deteksi dini capaian rendah. Yang ketiga, transformasi budaya kinerja bukan sekedar administrasi, yang terdiri atas 1. Melakukan dokumentasi evaluasi triwulan yang fokus pada analisis hambatan dan rencana aksi. Yang keempat, re-cascading kinerja melalui hubungan sebab akibat yang terdiri atas 1. Melakukan review dan penyelarasan ulang PON kinerja. 2. Memastikan indikator di tingkat OPD mendukung langsung sasaran strategis kepala daerah. Melihat dari isu dan solusi permasalahan tersebut, saya mencoba mematangkan melalui metrik rencana aksi yang terdiri atas kegiatan pertama, penyusunan pedoman internal tata cara penyusunan LKJP. Tujuan kinerja, memberikan panduan bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen. Indikator capaian 100% tersusunnya dokumen pedoman internal dan disosialisasikan. Waktu capaian Desember akhir tahun anggaran. Kegiatan yang kedua, pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah terkait. Tujuan kinerja meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dan penguatan komitmen dalam penyusunan dokumen LKJP. Indikator capaian, kegiatan rapat koordinasi dengan perangkat daerah, 31 dinas badan dan 40 kecamatan dengan 80% diharapkan peserta rapat dapat memahami materi. Waktu pelaksanaan Desember akhir tahun anggaran. Kegiatan ketiga, membentuk tim penyusun dan tim preview dengan tujuan kinerja memastikan tim yang bertugas dalam penyusunan dokumen LKJP. Indikator capaian 1. SK tim penyusun dan tim preview ditetapkan. Waktu Januari tahun ini. Kegiatan keempat, pengumpulan dan analisis data serta dokumen pendukung urusan pemerintah. Dengan tujuan kinerja memastikan data yang disampaikan sesuai dengan format laporan yang telah disosialisasikan. Indikator capaian 100% tersampaikan laporan data capaian kinerja, baik indikator kinerja kunci
capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan subkegiatan pendukung LKJIP. Waktu pelaksanaan Januari sampai dengan Februari. Kegiatan yang kelima, asistensi dokumen data dasar capaian kinerja. Tujuan kinerja, pendampingan dan memastikan data yang disampaikan akurat dan valid sesuai pedoman umum Kemendagri. Indikator capaian 100% terselenggaranya kegiatan asistensi bagi perangkat daerah. Dengan tingkat 100% diharapkan data yang disampaikan akurat dan valid. Waktu pelaksanaan Februari dan Maret. Kegiatan keenam, penyusunan rancangan LKJIP yang memuat visualisasi perkembangan capaian, hambatan, serta rencana tindak lanjut. Tujuan kinerja, menghasilkan rancangan dokumen analisis capaian kinerja organisasi yang siap diinput. Indikator capaian, draft berupa dokumen LKJIP dan 100% keterisian data capaian kinerja urusan pemerintah pada aplikasi e-Sakit. Kegiatan ketujuh, penetapan dokumen LKJIP yang telah direview bersama tim Inspektorat Kabupaten Cirebon. Tujuan kinerja, menyelesaikan dan menetapkan dokumen LKJIP sebagai laporan akhir pemerintah daerah yang telah ditandatangani kepala daerah. Indikator pencapaian, dokumen LKJIP ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, lalu disampaikan kepada masyarakat melalui website resmi pemerintah dan dikirim ke Menpan RB dengan diunggah ke sistem e-Sakit. Waktu pelaksanaan akhir Maret. Berikut adalah dokumentasi kegiatan rencana aksi yang telah dilakukan selama 1 tahun terakhir, yang terdiri atas: yang pertama, rapat persiapan penyusunan laporan; yang kedua, rapat koordinasi dengan perangkat daerah; dan yang terakhir adalah asistensi dan pendampingan pada tiap-tiap OPD sehingga menghasilkan laporan LKJIP yang akurat. Berdasarkan rencana aksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan dokumen LKJIP memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah. Koordinasi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan dalam penyusunan laporan. Pengumpulan dan analisis data merupakan langkah krusial untuk menjamin akurasi laporan. Asistensi dan bimbingan teknis bagi perangkat daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman penyusunan laporan. Penetapan dokumen LKJIP yang tepat waktu menjadi indikator keberhasilan dari seluruh rencana aksi ini. Melalui penyusunan LKJIP ini, seluruh capaian kinerja nyata telah kita rangkum bersama. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkomitmen penuh. Melalui video rencana aksi ini, kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Mari bersama-sama wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani